yang bisa dibantu? Iya. Nih, Mm-mm. kan sering meeting YouTube sama Facebook nih. Kenapa sayang? Nah, aku pengen tanya nih. Mm-mm. Aku itu kan di Singapura. Mm-mm. Habis itu aku ceritanya itu tak melalui agensi, tapi melalui mandiri. Jadi itu sendiri yang siap urus semua. Terus? Itu termasuknya ilegal apa enggak nih? Aduh. Lah kok tanya Miss Yuni? Singapura Miss Yuni nggak tahu sayang. Nah, ini ceritanya itu aku kalau kerja apapun selalu salah. Aku udah berusaha sebaik mungkin. Oke, kok mati ini tiba-tiba? Oke, sebentar. Kalian ilegal atau tidak? Itu tanyanya sama saya. Aduh, kalian terdaftar nggak nih? Kalian melalui prosedur nggak sih? Jadi kalau kalian nanyain sama saya, aku ini legal atau ilegal, Miss? Waduh, terus bagaimana Miss Yuni bisa menjawab pertanyaan kalian? Ini sangat-sangat membingungkan ya bagi saya pribadi, karena kan prosedurnya itu harus melalui PT dan harus seperti ini, seperti itu, dan seperti ini. Nah, tiba-tiba kalian nanya sama saya ini legal atau ilegal, Miss? Waduh ya, ini pertanyaan yang sangat sulit saya jawab. Kalian dulu melalui PT nggak? Kalian ngurusin surat-surat secara resmi nggak? Bener nggak sih? Jadi buat teman-teman, pastikan bahwa kalian itu proses secara legal. Nah, giliran kalian secara mandiri, apakah itu termasuk legal? Coba, gimana ya? Bagaimana bisa mengecek legal dan tidak legal ya? Di siapa ya? Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Rekening. Jadi buat teman-teman, legal dan ilegal harusnya kalian tahu dong saat proses pertama kali itu. Jadi kalian harus tahu saat pertama kali itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau sekarang nanya sama Miss Yuni sementara kamu ada di sana, nah inilah kenapa pemerintah sedang menggalangkan apa ya, peraturan atau undang-undang, karena banyak sekali ternyata di antara kita itu tidak tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Meresahkan sekali. Jadi sesuai dengan prosedur. Apakah kalian tahu prosedurnya dulu? Jadi mungkin dari BB2MI harus lebih tahu nih mana PT-PT yang resmi dan mana PT yang tidak resmi. Itu pesan saya sih, tapi secara pribadi kita sendiri harus berhati-hati dan tanyakan juga pada PT tersebut apakah prosedural atau tidak. Tapi biasanya nih, kalau PT yang tidak prosedural itu akan sulit ditanyain. Tapi kalau yang prosedural, mereka akan nunjukin surat-suratnya, ini suratnya, seperti itu kan? Bener gak teman-teman? Setuju gak dengan apa yang saya katakan? Jadi sebenarnya legal atau ilegal itu pasti mereka akan mengatakan bahwa legal. Tapi pada kenyataannya saat tidak ada perlindungan dan kita tidak terdaftar di Naker, itu sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman, yuk kita cek status kita sendiri. Kalau kebanyakan di Hong Kong itu melalui proses yang legal, kecuali yang mengatakan job cowok di mana ada cuci piring di restoran, itu nggak ada ya. Untuk sementara itu nggak ada, itu pasti job ilegal. Jadi buat teman-teman nih, kalau di negara-negara lain bagaimana bisa tahu legal sama ilegal, mungkin bisa ditanyakan pada Depnaker atau pada BB2MI sendiri. Jadi masalah ini, atau tanyakan dulu sama KBRI kalian yang ada di negara-negara tersebut. Kalau di Singapura KBRI, langsung tanyakan pada KBRI. Jika kalian ada di Hong Kong, tanyakan status kalian pada KJRI apakah kalian terdaftar atau tidak. Jadi pastikan kalian ke luar negeri dengan cara prosedural. Teman-teman, terima kasih karena saat secara prosedural kita akan dilindungi negara. Bahkan kalau terjadi sesuatu pun negara akan lebih cepat mengetahuinya. Dan jangan pernah kabur di negara orang. Ini pesan yang paling sangat penting adalah jangan pernah kabur di negara orang, karena kita itu sedang merantau, Mbak. Apes tidak ada dalam kalender, dan saya berharap kita semua tidak melanggar peraturan yang ada. Jadi peraturan pemerintahan yang Anda tempati saat ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, disitulah peraturan yang kita harus taatin.
Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.